hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, teramat baik. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang baik selain Engkau saja Yesus, yang menjadikan kami baik adanya, bahkan sempurna oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Boleh
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Tepuk tangan panjang buat Allah kita bersorak-sorai. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih selamanya Engkau hebat, Engkau ajaib, karena Engkau Allah yang layak disembah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk bersuka cita, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, seoja kita sama-sama berdiri bersama-sama. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi
bulan tak bercahaya lagi, tiap hari akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, puji Tuhan. Selalu kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku ku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan sekali lagi pujian ini. Hatiku berterima kasih Yesus, Engkau mengasihiku. Engkau memilikiku. Mari sama-sama katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur. Mari sama-sama katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup bersembahkan. Hanya ini Tuhan
Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, hanya ini Tuhan persembahan jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, jiwa dan ragaku, seumur hidupku. Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup bersembahkan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hamba-hamba-Mu. Engkau juga melawat setiap umat di pagi yang indah ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati, menguatkan dan meneguhkan, memberikan sukacita kepada setiap kami, memberikan damai sejahtera kepada setiap kami ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menaikkan sembah kami kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu dipersiapkan pendengaran maupun juga hati untuk bisa ditaburi, ditanami benih yang baik ini, lalu bertumbuh dalam kehidupan setiap umat-Mu, berbuah dengan lepatnya. Umat-Mu akan menjadi berkat di mana berada ketika mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi semua Tuhan umat-Mu dimanapun berada.
Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan kuasa dari Engkau yang luar biasa itu mengurapi hamba-Mu, dan apa yang disampaikannya sungguh datang daripada-Mu. Lalu itu bisa membentuk setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali hari ini kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Tak lupa waktu yang ada ini saya sampaikan selamat hari Natal, dan juga terlebih di hari yang sekarang ini adalah minggu pertama kita memasuki tahun 2021. Selamat tahun baru. Kiranya di tahun ini, tahun 2021, kita tetap sehat, kita makin diberkati, dan kita juga akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan menyampaikan tema untuk tahun 2021. Tema Gereja Bethesda Great Commission of Christ atau GCC ini untuk tahun 2021 adalah menjadi jemaat yang tangguh, atau menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat yang kuat. Biarlah itu boleh terjadi dan kita jalani dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Senamang kita menghadapi berbagai macam persoalan yang ada. Sampai hari ini pandemi COVID-19 sedang diupayakan untuk bisa keluar dari krisis COVID-19 ini. Pemerintah sudah mengupayakannya buat kita semua, buat rakyat Indonesia, supaya semua bisa terselesaikan COVID-19 ini, dan boleh kembali, pekerjaan kembali secara baik, usaha juga kembali secara baik, pendidikan juga kembali secara baik. Oleh karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, biarlah kita semua pada pagi hari ini masuk di dalam tahun 2021 ini, kita akan menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Tangguh dalam menghadapi setiap persoalan, kuat di dalam menghadapi segala pergumulan yang ada, sehingga kita benar-benar melewati tahun 2021 nanti dengan sebuah kemenangan. Tidak lain, kemenangan ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kita menjadi tangguh bukan karena hebatnya kita. Kita menjadi kuat bukan karena hebatnya kita. Tetapi kita menjadi kuat, kita menjadi tangguh, dan kita melewati dengan penuh kemenangan. Tentu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu, mari terus kita mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya kita ini menjadi tangguh dan menjadi kuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengawali untuk firman Tuhan di tahun 2021 ini. Kita akan membacanya dari 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saya ulangi untuk pembacaan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. 2 Tawarik 17 ayat 12 berkata begini. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengangkat pada tahun ini, Tuhan berikan kepada kita satu hikmat untuk bisa dibawa kepada satu pertumbuhan di mana menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tangguh.
Maka kita boleh belajar dari Yosafat. Bagaimana bisa menjadi jemaat yang tangguh, bagaimana bisa menjadi jemaat yang kokoh, bagaimana Yosafat bisa menjadi raja yang kuat, bagaimana Yosafat bisa menjadi raja yang kokoh di dalam pemerintahannya, bahkan di dalam kehidupannya. Arti kata tangguh atau kuat di sini adalah tidak mudah dikalahkan, atau disebut memiliki kemampuan yang lebih. Saya ulangi, arti kata kuat atau tangguh di sini adalah tidak mudah dikalahkan atau memiliki kemampuan yang lebih. Sehingga ketika menjalani kehidupannya, Yosafat menjalani pemerintahannya, mengalami kemenangan yang besar, mengalami kemajuan yang pesat, mengalami keberhasilan di dalam kepemimpinannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa rahasianya Yosafat ini menjadi raja yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaannya menjadi kuat dan makin lama makin luar biasa kuat di situ. Mari kita melihatnya di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dan di situ nanti kita akan temukan beberapa hal yang menjadi rahasia apa yang menjadikan Yosafat itu menjadi kuat. Apa yang menjadikan Yosafat itu menjadi tangguh di dalam kepemimpinannya, di dalam pemerintahannya. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ketiga sampai dengan keempat berkata begini, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saya ulangi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai dengan 4 berkata begini, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Bapak yang dikasihi Tuhan, apa rahasianya Yosafat itu menjadi kuat dan makin lama menjadi luar biasa kuat? Ternyata rahasianya yang pertama, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 3 bagian A dikatakan begini, dan Tuhan menyertai Yosafat. Ini rahasia yang menjadikan Yosafat ini menjadi kuat dan makin luar biasa kuat karena disertai oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa hebatnya kita disertai oleh Allah? Apa dahsyatnya kita disertai oleh Allah? Apa yang menjadikan seseorang bahwa ketika disertai oleh Allah itu menjadi kuat dan makin lama menjadi luar biasa kuat? Karena ternyata kita harus melihat Allah yang menyertai Yosafat adalah Allah yang hidup. Allah yang menyertai Yosafat adalah Allah yang punya kekuatan yang dahsyat. Allah yang menyertai Yosafat adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, dan menjadikan seluruh isinya, termasuk kita umatnya ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, Allah yang menyertai Yosafat itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Itulah Allah yang menyertai Yosafat. Pribadi yang luar biasa dahsyat itu berada bersama dengan Yosafat. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma dikatakan bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Artinya bahwa Allah yang menyertai Yosafat itu adalah pribadi yang kuat, pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Ketika pribadi yang dahsyat luar biasa itu menyertai Yosafat, maka kemanapun Yosafat pergi, dimanapun Yosafat ada, di situ pun mereka, Yosafat bersama dengan tentaranya, Yosafat bersama dengan bangsanya, mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita disertai oleh Allah, bukankah Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20.
Dia sampaikan kepada para murid ketika dia akan naik ke surga. Dia berpesan kepada para muridnya. Salah satu kalimat yang muncul bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji daripada Kristus bahwa dia akan menyertai setiap umatnya. Dia akan menyertai setiap umatnya. Perhatikan ketika Allah menyertai kita di dalam Yesus Kristus, maka setiap kita umat pilihannya akan memiliki kekuatan, akan menjadi tangguh, akan menjadi kuat. Dan kalau Allah terus bersama dengan kita hari ke hari, dan kita juga bersama dengan Allah hari ke hari, maka saya percaya setiap kita umatnya yang percaya kepadanya dan disertai oleh Allah, maka kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tangguh. Apapun problem dan persoalan yang ada yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, baik secara pribadi, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, di dalam hidup rumah tangga kita, bahkan juga di dalam anak-anak kita, termasuk dengan pelayanan di mana kita ada untuk melayani Dia. Jika Allah menyertai kita, jika Allah bersama dengan kita, maka kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tangguh. Karena itu apa yang kita mesti lakukan? Bagaimana supaya Allah itu menyertai setiap kita? Tentunya di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan baik-baik Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita ini terus disertai oleh Allah. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan kita seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap kita mencari Allah. Dahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Yosafat mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya. Yosafat mengutamakan Allah dalam kehidupannya. Karena itu Allah menyertai Yosafat. Demikian dengan kita ketika kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Dan kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Cari dahulu kerajaan Allah. Mari kita dalam kehidupan ini hari ke hari kita mulai mencari Tuhan. Kita mendahulukan Tuhan dalam semua kehidupan kita. Apapun, ketika kita mengawali bagi anak-anak yang studi, cari Tuhan lebih dahulu. Memang kita sedang menempuh ilmu untuk masa depan kita, tetapi nomor satu adalah cari Tuhan. Oleh karena itu awali dengan berdoa, awali dengan menemui Tuhan. Ketika anak-anak mau menjalani studinya, ketika akan menjalani kehidupan sebuah rumah tangga, awali dengan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan bagi setiap kita. Kalau di tahun 2021 ini akan ada yang menikah, maka jangan menikah dengan kekuatanmu sendiri, tetapi awali dengan menyertakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tanggamu yang akan kau bangun. Ketika engkau di tahun 2021, engkau akan mengawali seluruh aktivitas pekerjaanmu, dahulukan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Terlebih bagi engkau yang membuka sebuah usaha, dahulukan Tuhan di dalam pekerjaan dan usahamu yang sedang kau bangun di tahun ini. Yakin dan percaya, tahun ini engkau akan menikmati penyertaan Tuhan, dan kau akan menjadi kuat, dan kau akan menjadi tangguh di dalam mengerjakan setiap usaha dan pekerjaanmu. Dan apa yang kau kerjakannya, engkau akan menerima keberhasilan. Yang pertama, disertai oleh Tuhan. Itu yang membuat menjadi kuat dan menjadi tangguh. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan di sana? Yosafat ternyata melakukannya hidup seperti Daud leluhurnya. Mari kita membaca 2 Tawarik pasal yang ke-17. Ayat yang ketiga bagian B. Dikatakan begini, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Saya ulangi di poin yang kedua, 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga bagian B. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Yosafat selain disertai oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah, dia menjadi kuat dan menjadi tangguh, itu karena Yosafat hidup mengikuti jejak
bapa leluhurnya, yaitu Daud. Bapak yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Sedikit kita mengevaluasi kehidupan yang dijalani oleh Daud dan yang diteladani, yang diteruskan oleh Yosafat. Dan itu akan kita teruskan dalam kehidupan setiap kita untuk masuk di dalam tahun 2021 ini. Nah, mari kita melihat di sini bahwa Yosafat ini ternyata hidup mengikuti jejak yang dahulu, yaitu dari Daud. Yang disebut di sana bapa leluhurnya. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Ternyata Daud walaupun dia sebagai seorang penggembala, berada di padang penggembalaan, hanya menggembalakan 2 atau 3 ekor dombanya saja, atau kambingnya, atau binatang piaraannya. Dan dia pun melakukannya walaupun 2-3 ekor saja. Pertama, Daud ini bertanggung jawab dengan 2-3 ekor itu. Yang kedua, Daud ini selalu memuji-muji Allah, selalu menyembah Allah. Dia katakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji Allahnya. Dan kehidupan Daud itulah yang diperkenan oleh Allah ketika Allah sedang mencari pengganti daripada Saul yang pernah dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi Saul tidak menuruti perintah daripada Allah, maka Allah harus meninggalkan Saul dan harus mencari penggantinya. Dan Samuel diperintahkan untuk pergi ke keluarga daripada Isai ini. Apa yang terjadi di sana ditemukan bukan kakak-kakak daripada Daud, tetapi Daudlah yang ada di padang penggembalaan dipanggil pulang. Lalu Daud diurapi menjadi raja. Kenapa? Karena Allah sudah mendapati pribadi yang berkenan di hatinya. Dan Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Allah. Sehingga Daud dipilih untuk diurapi, untuk menjadi raja pengganti daripada Saul. Dan itu yang dikerjakan oleh Daud. Dan hari ke hari Daud memiliki kelemah lembutan. Menghadapi situasi yang ada, Daud pun mengalami kesabaran bagaimana ketika diproses, ketika dia akan menjadi raja dan sudah diurapi di sana, dan dia diproses masuk ke dalam satu rumah di mana di situasi kerajaan bersama dengan Saul. Dan apa yang dia hadapi di sana? Dalam tekanan yang begitu luar biasa pun dia tetap dengan penuh kerendahan hati. Dan kalau toh memang Daud ini pernah jatuh di dalam dosa, yaitu telah merebut istri daripada Uria panglima tentaranya, yaitu Batseba, direbut untuk menjadi miliknya. Dan apa yang terjadi di sana? Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud pun sadar, dia bertobat, dia tersungkur di hadapan Allah, dia menyerahkan diri di hadapan Allah. Ketika mengalami jatuh dalam dosa pun dia kembali kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia bukan berarti tidak pernah mengalami dosa. Semua telah mengalami dosa. Tetapi perhatikan baik-baik di sini, kalau Yosafat itu melakukan kehidupannya, hidup mengikuti jejak leluhurnya, yaitu Daud sebagai bapa leluhurnya. Apa yang diperbuat oleh Daud, selalu Daud itu memuji Allah, selalu Daud itu meninggikan Allah, selalu Daud itu mengutamakan Allah dalam kehidupannya. Itu dilakukan oleh Yosafat. Dan biarlah tahun ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Yosafat, meniru apa yang diperbuat oleh Daud. Kalau kau mengalami jatuh dalam dosa, bangun, bangkit dan kembali bertobat Bapak Ibu. Menyerahkan diri kepada Tuhan, mulai suka untuk memuji Tuhan, mulai suka untuk berdoa, mulai suka bergaul karib dengan Tuhan. Terus hari ke hari mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kedatangan Tuhan pun sudah sangat amat dekat Bapak Ibu. Apa yang kita mesti lakukan? Dekatkan diri terus dengan Tuhan. Lakukan seperti yang Daud lakukan di hadapan Tuhan. Lakukan seperti yang Yosafat lakukan, yaitu dia melakukan seperti yang Daud lakukan. Maka biarlah kita di tahun ini, tahun 2021 ini, kalau kita ingin menjadi teguh, kalau kita ingin menjadi tangguh, kalau kita ingin menjadi kuat Bapak Ibu, mari kita lakukan seperti Daud lakukan, selalu memuji Allah, selalu mencari Allah. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari kita ada di pelataran Tuhan daripada kita 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik kita dekat dengan Allah daripada kita berada di tempat-tempat yang sangat menyijikkan, di tempat-tempat yang hina, di tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Kita tinggalkan itu, lalu kita hidup bersama dengan Tuhan. Satu hari kita ada di pelataran Tuhan, artinya kita memberi waktu untuk Tuhan, melakukan keintiman dengan Tuhan, melakukan kedekatan dengan Tuhan. Dan itulah yang kita kerjakan kalau kita ingin menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat. Kita sadar kalau tahun yang lalu 2020 mungkin kita jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin karena situasi pandemi kita tidak beribadah di ruang gereja, lalu kita ini ada ibadah online, apalagi kita tidak mengikuti sama sekali. Itu di tahun 2020 yang lalu kita tinggalkan. Sekarang apapun keadaannya, kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Walau harus ibadah secara online, walau harus berdoa lewat live Facebook, walau harus belajar lewat Zoom dan lain sebagainya. Mari kita lebih lagi dan dekat lagi dengan Tuhan, supaya kita menjadi kuat, menjadi tangguh. Kalau yang lalu itu pernah kita tinggalkan, yang lalu itu pernah kita tidak jalani, tapi tahun ini mari kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Seperti Yosafat, dia makin lama makin luar biasa kuat. Kenapa? Karena dia melakukan seperti bapak-bapak leluhurnya, yaitu seperti Daud. Baiklah, itu kita lakukan dalam hidup kita. Maka tahun 2021 ini justru kita makin lagi dekat dengan Tuhan, makin karib dengan Tuhan, supaya kita boleh benar-benar menjadi kuat dan menjadi tangguh menjalani sepanjang tahun 2021. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, Bapak Ibu. Apakah makin sulit atau makin tidak karu-karuan, seperti berita yang kita dapati di minggu-minggu ini. Virus Corona masih juga sedang diupayakan untuk bisa mendapatkan jalan keluar, bisa keluar dari virus ini. Tetapi berita baru dari Inggris, dari mana, ada yang lebih membahayakan lagi. Kita tidak tahu untuk waktu di tahun 2021 apa yang terjadi. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi tangguh, bagaimana kita menjadi kuat, tidak ada lain mendekatkan diri dengan Tuhan. Tidak ada lain, kita harus melakukan seperti Daud lakukan. Setiap hari kita punya waktu berhubungan dan intim dengan Tuhan. Maka itulah yang menjadikan kita tangguh dan kita menjadikan diri kita menjadi kuat. Karena Allah bersama dengan kita, menyertai kita, dan kita pun mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari di poin yang kedua ini, hidup seperti Daud leluhur kita, seperti Yosafat hidup seperti Daud leluhurnya. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita teladani dari bagaimana Yosafat bisa menjadi kuat dan menjadi luar biasa kuat. Dia meneladani kehidupan Daud dalam kehidupannya. Apa yang baik untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, itu yang dilakukannya. Mari itu menjadi bagian kita dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga sekarang Bapak Ibu. Apa yang ketiga? Mari kita lihat yang ketiga. Di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 3c sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 3c sampai dengan 4. Dikatakan begini, tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga Yosafat ini menjadi kuat, Yosafat menjadi tangguh, Yosafat menjadi makin hari makin lama makin luar biasa kuat. Ternyata yang ketiga, Yosafat ini meninggalkan berhala-berhala. Pada waktu itu yang disembah adalah para Baal. Tapi Yosafat justru mengambil satu sikap ketika dipilih, ditetapkan, diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Yosafat itu tidak mencari Baal-Baal, tapi dia mencari Allah ayahnya.
yaitu Allah yang disembah oleh Daud, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Itu yang dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang sekarang mungkin sudah tidak ada lagi Baal-Baal itu, tetapi ada yang mengikat diri kita, membuat kita ini tidak lagi dekat dengan Tuhan, membuat diri kita tidak lagi punya keakraban dengan Tuhan. Apa itu? Mungkin tayangan-tayangan televisi yang mengikat kita, sinetron-sinetron yang mengikat kita, sampai kita punya waktu banyak untuk nonton sinetron, tapi tidak punya waktu untuk kita dekat dengan Tuhan. Itu menjadi Baal, itu menjadi berhala. Atau mungkin kita terkonsentrasi dengan alat gadget kita, sampai punya waktu seluruhnya diberikan adalah untuk kita menggunakan gadget kita. Entah itu WA-an, entah itu Facebookan, entah itu chattingan, sampai kita lupa punya waktu dengan Tuhan, sampai kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Dan itu menjadi berhala buat kita. Bagus kita punya HP, bagus kita punya Android ini, tapi gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan digunakan itu menjadi berhala, sampai menyeret kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, tapi kita terseret dengan, terpikat dengan seluruh apa konten-konten yang ada di dalam alat gadget kita di HP ini. Kita habis waktu untuk WA, habis waktu untuk Facebookan, tapi kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Mari, itu akan menjadi berhala bagi kehidupan kita. Bukan berarti itu harus dibuang, dilemparkan, tidak. Tapi kita harus gunakan alat itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita gunakan alat itu untuk membesarkan nama Tuhan. Kita gunakan alat itu menjadikan kita ini makin disertai oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Kita baca Alkitab lewat alat gadget kita. Kita mendengarkan khotbah-khotbah lewat alat gadget kita. Kita mendengarkan pujian-pujian lewat gadget kita. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan di sana. Tinggalkan juga itu kesenangan-kesenangan sendiri, kesenangan daging kita, kebiasaan nongkrong dan lain sebagainya. Kita tinggalkan di sana. Mari kita beri waktu untuk Tuhan. Berhala-berhala, Baal-Baal kita tinggalkan. Tidak kita cari itu, tapi kita mencari Allah, mencari Tuhan. Artinya begini, bahwa bukan Tuhan itu di sana sini tidak. Artinya begini, bahwa kita mau mencari Tuhan, artinya kita memberi waktu untuk Tuhan, di mana Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, hadir di rumah kita, hadir di setiap urusan pekerjaan kita. Mari kita cari Dia. Kita datang menyembah Dia, kita datang memuji Dia, kita datang mengagungkan Dia, kita datang mendengarkan segala perintahnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita lakukan. Dan Yosafat melakukannya itu bagi setiap kita. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Yosafat. Bahwa selain dikatakan dia meninggalkan berhala atau meninggalkan Baal-Baal itu, dia tidak mencari Baal-Baal itu. Yosafat pun bersama dengan orang-orang diutusnya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Di dalam pasal 17 2 Tawarik, saya ulangi, 2 Tawarik pasal 17 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia yaitu Yosafat mengutus beberapa orang pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Sakaria, Natanael, dan Mika. Untuk apa? Mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Abdonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab-kitab Taurat. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Perhatikan apa yang dilakukan Yosafat, sehingga makin hari makin kuat, makin hari makin luar biasa kuat dalam pemerintahannya, di dalam kepemimpinannya, dan di dalam seluruh kehidupannya. Ternyata hari ke sehari dia meninggalkan Baal-Baal itu, mengubahnya menjadi setiap orang itu diutus untuk mengajarkan Taurat Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, belajar firman Tuhan ini penting buat kita. Untuk tahun 2021 kita menjadi kuat, kita menjadi tangguh. Ayo tahun ini kita makin bersemangat, ayo kita makin bangkit. Kalau di tahun kemarin 2020 kita ini
hamba tidak lagi belajar firman, tetapi sebenarnya terbuka untuk kita belajar firman lewat online, yaitu lewat Zoom. Tapi kenyataan Bapak Ibu, banyak yang tidak mengindahkan ini. Tapi tahun ini kami rindu kalau Bapak Ibu ingin menjadi kuat, Bapak Ibu ingin menjadi tangguh, Bapak Ibu ingin menjadi benar-benar luar biasa kuat. Mari kita berikan waktu untuk belajar firman Tuhan. Saya mengajarnya lewat Zoom. Lewat online kita masih bisa bertemu dan masih berjumpa. Ayo kita belajar firman Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini memang sulit untuk kita bertemu karena memang harus menjaga pertemuan, menjaga jarak. Supaya juga kita benar-benar membantu pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Tapi lewat Zoom kan itu tidak menjadi kendala Bapak Ibu. Mari kita bisa bersama-sama kita sempatkan diri supaya kita menjadi kuat, tidak menjadi lemah. Supaya kita makin luar biasa kuat, kita tidak menjadi loyo. Kenapa? Karena ada firman yang terus masuk ke dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari bersama-sama. Lebih lagi tahun 2021. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi kuat dan Bapak Ibu ingin menjadi tangguh, menjadi luar biasa kuat dan menjadi luar biasa tangguh, ayo kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, bagi setiap usaha dan pekerjaan kita. Tekuni belajar firman, tekuni belajar firman. Yosafat tidak hanya dirinya sendiri yang ingin menjadi kuat, tetapi bangsanya pun juga ingin menjadi kuat. Raja dipimpinnya juga ingin menjadi kuat. Maka Yosafat mengutus orang-orang ini tadi. Ada Sakaria, ada Obadja, ada Elisama, ada juga Yoram dan yang lain-lainnya. Pergi ke setiap daerah, pergi ke setiap tempat tinggal di mana rakyat itu ada. Dan mereka mengajar rakyat itu untuk mereka mempelajari Taurat Tuhan. Bapak Ibu, kami buka kesempatan untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Mari, itu kesempatan yang luar biasa. Tahun 2021. Jangan kita cari berhala-berhala, tapi mari kita mencari Tuhan. Saya ulangi, mari kita mencari Tuhan. Jangan kita mencari berhala-berhala. Jangan kita mencari Baal-Baal, tapi mari kita mencari Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita mencari Tuhan, Bapak Ibu, maka kita akan menemukan Dia. Yesaya berkata, carilah aku, maka aku akan engkau akan menemui aku. Cari aku, maka engkau akan menemui aku. Dan aku akan bersedia ditemui. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yosafat ini mengutus orang-orang ini pergi ke Yehuda. Di kota-kota itu, di kota-kota Yehuda itu, mereka mengajari orang-orang Yehuda di kota-kota itu. Dan mereka menjadi kuat karena mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami rindu jemaat Tuhan ini juga mengerti. Kami rindu jemaat ini mengerti tentang firman Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Karena itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita mencari Baal. Jangan kita mencari berhala-berhala. Tetapi kita cari Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, Dia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, seluruh perintah-perintah yang ada. Maka perhatikan baik-baik, marilah kita melakukan setiap firman yang diajarkan kepada kita. Minggu demi minggu. Yang kita pelajari, yang kita dengarkan lewat khotbah-khotbah ini. Mari kita pelajari di sana. Dan apa yang kita pelajari di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi kuat. Yang menjadikan kita kuat ini karena kita memegang firman Tuhan. Dalam kita menghadapi persoalan, dalam kita menghadapi masalah, karena kita memegang firman Tuhan, maka kita menjadi kuat. Tapi ketika kita tidak lagi berpegang pada firman, kita tidak akan menjadi kuat, tapi menjadi lemah di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita mesti kerjakan? Kita harus fokus terus kepada Tuhan. Kita harus fokus terus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan menyertai kita dan menjadikan kita ini tangguh dan menjadikan kita kuat, bahkan makin lama makin luar biasa kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, mari lihat ketika Yosafat sebagai akhir dari ayat bacaan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yosafat yang disertai oleh Allah
Yosafat yang hidup seturut dengan bapak-bapak leluhurnya, yaitu Daud. Yosafat yang meninggalkan para Baal. Yosafat tidak mencari Baal, tapi mencari firman Tuhan, mencari kedekatan dengan Tuhan. Maka hasilnya 2 Tawarik 17 ayat yang kelima. Dikatakan begini, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Lihat baik-baik, orang paling senang kalau disebut menjadi kaya dan sangat terhormat. Tapi mereka tidak tahu apa rahasianya. Tapi kita sudah diberitahu rahasianya. Bagaimana kita bisa menjadi kokoh, bagaimana kita bisa menjadi kuat, kalau 3 perkara yang ada pada kita, yang kita dengar tadi itu kita lakukan. Yaitu kita harus disertai oleh Allah yang dahsyat luar biasa itu bersama dengan kita. Kita harus hidup sesuai dengan Daud hidup leluhur kita, yaitu terus mencari Allah. Kita meninggalkan semua Baal. Berhala-berhala kita tinggalkan. Kita fokus kepada Tuhan. Maka disitulah akan menjadi kokoh dan menjadi kuat. Pribadi kita punya iman makin kuat. Anak-anak generasi kita makin kuat dalam mengiring Tuhan Yesus. Usaha dan pekerjaan Bapak Ibu juga akan menjadi kokoh, menjadi kuat karena disertai oleh Allah dalam setiap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Hidup rumah tangga Bapak Ibu juga akan kuat, akan menjadi kokoh karena ada Allah di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Karena ada Allah yang menyertai rumah tangga Bapak Ibu, maka rumah tangga Bapak Ibu akan kokoh dan akan menjadi kuat. Walau diterpa badai dari kanan dan kiri, di depan dan belakang, kita akan tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena ada Allah bersama dengan kita. Karena ada Allah yang menyertai diri kita. Pelayanan yang Bapak Ibu kerjakan pun akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh. Kenapa? Walaupun diterpa oleh gelombang apapun, akan menjadi kuat dan menjadi kokoh. Kenapa? Pelayanan itu menjadi kokoh karena Allah bersama dengan Bapak Ibu. Allah bersama dengan pelayanan yang Bapak Ibu kerjakan, maka akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Ke depan apapun yang Bapak Ibu kerjakan akan menjadi kuat dan mampu melewatinya karena Allah bersama dengan Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi, ayo jangan kita menjauh dari Allah, tapi justru dekatkan diri dengan Allah. Fokus kepada Allah, maka Allah menyertai hidup kita. Maka kita terus akan bersama dengan Allah, dan apa yang dijanjikan oleh Allah tergenapi dalam hidup kita. Dan kita di tahun ini 2021 akan menjadi pribadi yang kokoh, akan menjadi pribadi yang kuat, dan makin lama makin menjadi luar biasa kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Baiklah, ini firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama-sama. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami seperti yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Yaitu kami mendengar firman-Mu, kami akan menjadi kuat dan akan menjadi kokoh dan luar biasa kuat. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami jemaat-Mu akan dibangun. Kami jemaat-Mu akan menjadi kuat dan menjadi kokoh dan luar biasa kuat. Ketika kami terus disertai oleh Allah. Ketika kami mencari Tuhan seperti Daud bapak leluhur kami. Dan kami meninggalkan semua berhala. Kami meninggalkan semua Baal-Baal yang menghalangi kehidupan kami dekat dengan Engkau. Tapi kami terus fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam perjamuan yang kudus ini. Kita akan menikmati tubuh dan darahnya. Mari dipersiapkan roti dan anggur perjamuan Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus ini. Mari Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita akan mengawali tahun ini, kita menjalani tahun ini dengan menikmati tubuh dan darahnya. Kita semua percaya Yesus Allah yang luar biasa itu menyertai kita. Yesus yang luar biasa itu bersama dengan kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia pun sudah menanggung seluruh persoalan dalam kehidupan kita. Diselesaikannya di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah, segala sakit penyakit disembuhkan. Dengan tubuh yang tercapik-capik, segala sakit penyakit disembuhkan. Dan segala persoalan pun terselesaikan di sana. Mari bersama-sama kita siapkan roti dan anggur kita yang sudah dipersiapkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengarkan firman Tuhan. Kiralah pasyendara mata karala pasyidibir.
Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Syarala parapala parala matakara masih. Kami percaya roti ini bukan roti biasa, tetapi ini adalah tubuh daripadamu ya Tuhan. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Syarala parala matakarala pasien. Darah inilah yang menghapus dosa bagi setiap kita. Darah inilah menyucikan setiap kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang kita telah perbuat. Karena itu biarlah cawan ini yang telah menjadi penyelesai dari Kristus untuk membangun kembali hubungan kita dengan Allah. Maka sekarang dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah berbicara kepada setiap kami pada siang hari ini. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menghidupi setiap firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan Engkau memberkati, memberi hikmat dan memakai hamba-Mu dengan lebih indah lagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini bersama-sama kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun buat bangsa kami, memberkati bangsa kami Tuhan, memberikan kedamaian, memberikan ketenteraman, kesatuan hati untuk bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dijauhkan dari perpecahan, boleh dijauhkan dari kepentingan-kepentingan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya Tuhan, wakil rakyat dan seluruh jajarannya. Engkau memberkati Tuhan, pemerintahan Tuhan dari yang tertinggi sampai yang terkecil Tuhan di daerah kami. Engkau memberkati agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, yang boleh membawa kesejahteraan bagi rakyat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan situasi bangsa kami Tuhan yang masih dalam pandemi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, untuk boleh segera mengatasi pandemi yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu akan datang Tuhan di tengah-tengah bangsa.
Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk kota kami tercinta Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, memimpin kami. Engkau juga memberkati di mana kami tinggal, daerah-daerah di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, memberikan kedamaian, memberikan berkat, memberikan perlindungan, pertolongan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di GCC. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di GCC. Satu persatu Tuhan Kau lawat, satu persatu Tuhan berkati, sehingga seluruh umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di GCC, boleh mengalami pertolongan Tuhan. Jika saat ini ada pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan dalam kesehatan, pergumulan dalam sekolah, Tuhan berkati. Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terkhusus pada siang hari ini kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, buat jemaat di GCC yang pada siang hari ini ada yang sedang mengalami sakit. Tuhan, bersatu hati kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat gereja Tuhan GCC di tempat ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus memberkati. Kami boleh terus beribadah kepada Tuhan dengan segala situasi yang ada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kegiatan, program-program yang ada, semuanya boleh tetap dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Panti Asuhan Sumber Kasih. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang ada di Panti Asuhan ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kecukupan dalam setiap kebutuhan mereka. Demikian juga dengan seluruh pengurus yang ada, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan, seluruh doa kami pada siang hari ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami dengar dari kebenaran firman akan membentuk kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rancangan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami akan menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi pengaruh yang baik buat sekitar kami Tuhan. Sebentar kami tinggalkan ibadah ini dan kembali kepada aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga demi keluarga, setiap usaha dan pekerjaan bagi setiap umat-Mu Tuhan, aktivitas bagi setiap umat-Mu, studi bagi setiap umat-Mu, bahkan juga Tuhan, untuk segala pelayanan yang Kau percayakan pada setiap umat-Mu, biarlah semuanya boleh berjalan dalam urapan dan pimpinan daripada-Mu saja. Kami mau siap untuk menerima berkat-Mu, urapan-Mu turun atas setiap kami, anugerah damai sejahtera luar biasa, sukacita itu dan Kau limpahkan kepada kami. Kami sambut semua berkat-Mu, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah selesai dan kita lanjutkan segala aktivitas kita untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus membuat kita semua berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.